Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Abbas, NIM 0114211024, mata kuliah hadis tematik kelas MDA semester 4, UIN Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dosen pengampu Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengantar metode hadis maudhu'i. Nah, yang pertama, kita harus tahu pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Menurut istilah ulama hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai nabi, dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis ini semakna dengan sunnah. Sedangkan hadis menurut istilah ada perbedaan antara pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Sedangkan ahli usul, definisi hadis ialah semua perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Nah, selanjutnya pengantar metode memahami hadis. Segala sesuatu butuh cara untuk mengetahui maksud tertentu. Begitu pula dengan hadis Nabi, butuh metode pemahaman agar hadis itu bisa diketahui, dimengerti, dipahami, kemudian diamalkan. Metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Metodologi pemahaman hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifudin Ahmad, bahwa metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi, di mana dibagi menjadi interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi intertekstual. Selanjutnya yaitu metodologi memahami hadis. Para ulama memberikan beberapa prinsip umum dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua yaitu prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i, sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Selanjutnya yaitu metode maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu' yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf waw, dha, dan ain berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-raf'u yang berarti mengangkat. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Kemudian yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Unsur-unsur metode tematik. Yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pencerahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan yang keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Selanjutnya itu pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Yang pertama, Mustafa Muslim mengatakan bahwa yang dimaksud maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat
Maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang bernebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut. Kemudian yang kedua, Al-Farmawi mengatakan metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik atau maudhu'i adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Kemudian yang ketiga yaitu Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa metode maudhu'i adalah pencerahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologisnya dan aksiologisnya saja, atau salah satu sub dan salah satunya aspek metode maudhu'i sebagai salah satu metode tidak hanya berlaku dalam pemahaman Al-Quran, melainkan juga dapat diterapkan dalam pemahaman hadis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Kemudian, menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa urutnya atau tanawu dan perbedaan riwayat hadis. 4. Melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Kemudian yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Kemudian, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syaz atau kejanggalan. Kemudian yang ketujuh, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Yang kedelapan, membandingkan berbagai syarah hadis. Yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang kesepuluh, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang terakhir, yang kesebelas, yaitu menarik kesimpulan dalam argumentasi ilmiah. Baik, selanjutnya, kelebihan metode maudhu'i. Yang pertama, sebagai dimaklumi hadis-hadis yang banyak dalam setiap kasus sebagai dampak riwayat dengan makna atau cara rekam sahabat yang berbeda, ataupun boleh jadi akibat penyampaian hadis yang berulang oleh Rasulullah memperlihatkan keragaman lafal atau redaksi-redaksi yang beragam. Meskipun dari satu sisi merupakan pencetus kerumitan pemahaman, tetapi pada sisi lain merupakan kekayaan informasi yang memungkinkan para analisis untuk dapat melihat hadis dari segala sisi yang dimungkinkan oleh varian data ada hadis tertentu dalam kasus tertentu dan dalam riwayat tertentu memperlihatkan teks yang pendek, sementara dalam riwayat lain dan kasus yang sama menampakkan teks yang panjang. Kadangkala satu hadis oleh periwayatnya ikut merekam latar belakang sejarah atau asbab wurud al-hadis, sementara pada hadis yang lain tidak ditemukan tambahan informasi seperti itu. Dengan mempertimbangkan semua hadis yang ada dalam satu kasus, antara satu dan hadis lain dapat mendukung tidak saja dalam penguatan sumber atau kesohihan hadis, melainkan juga dalam kejelasan maknanya. Kemudian yang kedua yaitu dengan terlibatan semua hadis dalam kasus tertentu, para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami atau kuli dan sejumlah hadis dalam pemahaman hadis. Jami dijelaskan bahwa dalam hadis tertentu terdapat lafal yang bermakna jami, lafal yang bernuansa jami dapat menjadi perimis mayor, dan dengan pendekatan deduktif dikembangkan kepada kasus-kasus yang berhubungan seperti hadis hamar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membuat pemahaman menjadi utuh dan ditetapkannya judul-judul pembahasan yang akan dibahas, membuat pembahasan itu sempurna dan utuh. Maksudnya, penampilan tema suatu masalah secara utuh tidak terpisah-pisah, bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui pandangan hadis tentang suatu masalah. Selanjutnya yaitu
Kekurangan metode maudhu'i. Memenggal hadis maksudnya adalah metode ini mengambil salah satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan membatasi pembahasan hadis. Dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis, maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas sesuai dengan topiknya. Nah, teman-teman, di sini kita akan melakukan kuis. Yang pertama, di bawah ini merupakan pengertian hadis secara harfiah, kecuali A. Berbicara, B. Perkataan, C. Percakapan, D. Pembacaan. Ya, benar. Jawabannya adalah D. Pembacaan. Kuis selanjutnya yaitu yang kedua, semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syarat dan ketetapannya merupakan pengertian hadis menurut A. Ahli hadis, B. Ahli usul, C. Ahli fikih, D. Ahli nahu. Nah, yang betul ialah B. Ahli usul. Yang ketiga yaitu maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Pengertian maudhu'i tersebut merupakan pengertian menurut A. Mustafa Muslim, B. Al-Farmawi, C. Arifuddin Ahmad, D. Imam Bukhari. Ya, jawabannya yaitu A. Mustafa Muslim. Kemudian, yang keempat di bawah ini merupakan langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik, kecuali A. Mencari perawi hadis, B. Melengkapi seluruh sanad, C. Membandingkan syarah hadis, atau D. Melengkapi dengan hadis atau ayat pendukung. Ya, jawabannya yaitu A. Mencari perawi hadis. Terakhir, yang kelima yaitu di bawah ini merupakan kelebihan metode maudhu'i, kecuali A. Sebagai dimaklumi, B. Dengan perlibatan semua hadis dalam kasus tertentu, C. Membuat pemahaman menjadi utuh, atau D. Memenggal hadis. Ya, jawabannya yaitu D. Memenggal hadis. Semoga apa yang tadi saya bahas menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Banyak berjalan, banyak dipandang, tetaplah indah suasana Bali. Kalau kita berumur panjang, insya Allah bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.